Novel Raja Tertinggi. Bab 1131. Omi mendarat di sebuah lembah tak berpenghuni. Omi diam-diam berkata, aku akan menyerang alam leluhur di sini. Ini sepi dan tidak berpenghuni. Tidak ada yang akan menggangguku. Bahkan jika Sekte Yanshan benar-benar ingin membunuhku, mereka bahkan tidak akan tahu aku di sini. Itu bagus. Omi membangun sebuah ruangan kayu kecil dan hidup seperti ini. Setiap hari Omi berlatih seni bela diri, tetapi yang dipraktikkan Omi adalah seni bela diri sendiri yang dia pelajari berdasarkan dao bela dirinya sendiri, yang merupakan dasar baginya untuk melangkah ke ranah master. Dengan cara ini, waktu berlalu dengan tenang, Omi tidak terganggu oleh dunia luar, dan Omi sepertinya melupakan segalanya dan mengabdikan dirinya untuk menciptakan seni bela diri sendiri. Setahun berlalu dengan cara ini. Omi tidak memotong rambutnya selama setahun, dan janggutnya telah tumbuh begitu banyak sehingga dia terlihat seperti orang liar. Sukses. Tiba-tiba Omi berkata, ya, Omi telah menghabiskan 1 tahun menciptakan seni bela diri baru berdasarkan dao bela dirinya sendiri dan berhasil sendiri. Swoosh. Omi kemudian melatih seni bela diri barunya, yang sepenuhnya didasarkan pada 2 seni bela diri. 10.000 perubahan adalah konstan, dan tidak ada gerakan lebih baik daripada gerakan, dan itu sangat kuat. Wow. Omi dengan ringan menyabotase pedang, dan pedang Ki merobek ke segala arah, dengan radius 10 meter, rumput dan pepohonan hancur. Omi tersenyum, apa nama seni bela diri buatanku? Begitu, sebut saja Endless. Segera Omi duduk, sejak dia secara pribadi menamai seni bela diri baru, dia tampaknya memiliki perasaan yang sangat kuat dalam dirinya, dan hanya 3 hari 3 malam kemudian, ketika Omi membuka matanya lagi, dia telah menjadi seni bela diri generasi. Menguasai. Itu benar, dia sekarang adalah master klan. Omi telah menciptakan seni bela diri, Endless, sendiri, dan dia sudah memiliki modal untuk membuka sekte, jadi untuk master klan seni bela diri. Tentu saja, itu tidak berarti bahwa dia harus memulai sebuah sekte. Ada seni bela diri yang kuat dan lemah, dan seni bela diri yang lemah mungkin akan dihancurkan dalam waktu kurang dari setahun bahkan jika dia memulai sebuah sekte, yang tidak ada artinya. Namun, Endless Omi bukanlah seni bela diri yang lemah, dan pasti memiliki seni bela diri yang akan diturunkan selama berabad-abad. Karena seni bela diri ini diciptakan sendiri berdasarkan 2 seni bela diri yang sangat kuat, saya takut bahwa itu jauh lebih kuat daripada seni pedang naga ilahi, dari leluhur pendiri sekolah naga ilahi saat itu. Omi berkata dalam hati, saya harus membuat sekte, saya harus mewariskan seni bela diri saya harus mewariskan segalanya, seni bela diri saya yang begitu mendalam tidak bisa begitu saja sia-sia seperti ini. Di masa lalu, sebelum Omi menciptakan Endless, keinginan batin Omi untuk memulai sebuah sekte tidak kuat, hanya karena dia tidak ingin menjadi bagian dari perjuangan iblis yang benar. Tapi sekarang, Omi telah menciptakan apa yang dia anggap sangat kuat tak berujung. Jadi Omi berpikir dalam dirinya betapa mulianya bisa mewariskan seni bela diri ke semua generasi, dan memiliki keturunan yang tak terhitung jumlahnya untuk mempelajari seni bela diri setelah kematiannya. Omi melihat ke gubuknya, ini adalah tempat di mana dia menjadi master klan, dan sekarang dia pergi. Omi sebenarnya agak enggan masuk. Omi berkata, tidak apa-apa, aku akan kembali di masa depan. Tempat ini, dengan pegunungan yang indah dan pemandangan yang indah, adalah tempat yang bagus. Dalam hal ini, saya akan membuat sekte saya, di sini. Omi mengambil pedangnya dan menebang sebuah pohon besar, memotongnya menjadi sebuah plakat dan mengukir beberapa kata, gerbang tak berujung. Omi melihat 3 kata gerbang tak berujung dan tersenyum, mulai sekarang, gerbang tak berujung, akan berakar di sini. Saya harap dalam beberapa tahun, tempat ini, itu akan menjadi kuil seni bela diri dengan ribuan murid dan warisan selama 10.000 generasi. Omi selesai tertawa dan pergi. Omi tahu bahwa membuat sekte itu sederhana, hanya sebuah plakat dan nama. Namun, apakah sekte itu memiliki kekuatan untuk bertahan hidup atau tidak itu masalah lain. Omi menggantung plakat di sini hari ini, menetapkan dirinya sebagai gerbang tak berujung. Jika masalah ini tersebar di sungai dan danau, banyak orang mungkin akan datang dan meruntuhkan plakat Omi. Jika Omi mengetahui bahwa dia telah mendirikan sektenya sendiri di sini, dia akan membakarnya. Gerbang tak berujung Omi hanyalah kecambah, apakah itu bisa tumbuh atau tidak tergantung pada keterampilan Omi. Omi tiba di kota terdekat dan memasuki sebuah restoran. Tamu, makan atau tinggal makan malam, bawakan semua makanan terbaik yang kamu miliki di sini. Oke, tamu, silakan duduk. Omi bertanya, ngomong-ngomong, apa nama tempat ini? Jalan Toko, ini adalah kota ekor anjing. Omi mengerutkan kening, kota ekor anjing. Siapa yang begitu pandai menyebutkan nama? Oh, tamu, bagaimana aku tahu ini sudah disebut kota ekor anjing sejak zaman kuno Omi bertanya, oke, kota ekor anjing ini, sekte mana yang berada di bawah yurisdiksi? Kembali ke tamu, itu di bawah yurisdiksi sekolah Tangshan, namun, terpencil dan tidak nyaman untuk berkeliling, jadi hanya sedikit orang luar yang masuk dan hanya sesekali lewat. Yah, sekte Tangshan, hehe, itu adalah tempat yang indah dengan pegunungan dan air yang indah, itu benar-benar tempat yang bagus. Hehe, tamunya benar-benar cerdas. Omi berkata, jika saya membuat sekte di sini, bagaimana menurut Anda?
Kamu adalah master seni bela diri, ya? Ya, baru saja melangkah ke ranah klan. Oh, penjaga toko itu membenci dalam hati, seolah berkata, baru saja melangkah ke alam leluhur dan kamu ingin membuat sekte. Kamu benar-benar tidak tahu batas langit. Kamu pikir sekte dapat dibuat hanya karena kamu mau. Untuk tanpa kekuatan yang cukup, ciptaan juga akan hancur dalam hitungan menit. Bahkan leluhur yang sangat kuat tidak begitu mudah dilakukan, hanya kamu. Namun, Simran membencinya di dalam hatinya, tetapi dia tidak berani mengatakannya. Itu di bibirnya. Oh, ketika Omi tersenyum, Omi bisa melihat apa yang ada di hatinya dari mata Simran. Memang, Omi, yang baru saja melangkah ke ranah master, ingin membuat sekte ini hanyalah mimpi buruk yang liar. Percaya atau tidak, jika sekte Tangshan tahu bahwa seseorang sedang menciptakan sekte mereka sendiri di wilayahnya, mereka akan datang dan memusnahkan Omi dalam hitungan menit. Namun, hati Omi bertekad Omi harus membiarkan seni bela dirinya, mewarisinya. Itu adalah reputasi yang akan bertahan selama 1000 generasi. Sama seperti sekte naga ilahi saat ini, setiap generasi murid penuh dengan pemujaan kepada leluhur pendiri. Segera, makanan yang diinginkan Omi datang. Omi tidak terlalu peduli untuk saat ini. Dia tidak memiliki makanan yang layak selama setahun. Saat berada di pegunungan, Omi hanya berburu beberapa hewan liar selama 10 hari setengah bulan untuk memuaskan rasa laparnya. Setelah makan, Omi meminta teh lagi. Omi tampaknya tidak terburu-buru untuk pergi, seolah-olah dia memiliki rasa memiliki di sini. Ini mungkin karena, dalam hati Omi merasa bahwa ini adalah lokasinya. Sekte masa depan, rumah masa depannya. 1132. Muda, apalagi, tamu. Omi menghabiskan begitu banyak di sini, jadi Simran cukup sopan kepada Omi. Dua kecil, tahun ini, pernahkah kamu mendengar sesuatu tentang sekolah Yanshan, Master Bela Diri? Tanya Omi. Tentu saja pernah, tetapi banyak hal hebat telah terjadi tahun ini. Oh, ceritakan padaku, jangan khawatir, hadiahnya tidak akan kurang darimu. Omi melemparkan sepotong perak kepada Simran. Hehe, bagus. Pertama-tama, sekitar setahun yang lalu, kepala sekte Yanshan, Master Bela Diri, tiba-tiba lumpuh, dan saya mendengar bahwa orang yang dikeluarkan dari sekte naga ilahi, petir angin, memberikan menguasai harta karun terbang, yang mengakibatkan guru secara tidak sengaja menabrak gunung dan menjadi lumpuh. Kemudian, sebagai pemimpin faksi, tentu saja, sekte Gunung Tinta tidak akan membiarkannya begitu saja dan mengirim banyak orang kuat untuk menangkap Feng Qingyun. Sayangnya, Feng Qingyun menghilang dari muka bumi, dan tidak ada yang tahu di mana dia. Cucu ini, dia pasti bersembunyi. Hehe, Omi tertawa dan berkata, satu kata kutukan lagi tentang cucu, dan aku akan menembakmu sampai mati. Lalu apa? Lalu tentu saja, kami memilih kembali Master Aliansi Seni Bela Diri. Jadi, setengah tahun yang lalu, konferensi seni bela diri akbar diadakan, dan semua kepala dari berbagai faksi menggunakan keterampilan seumur hidup mereka, dan pada akhirnya, kepala sekte Liangshan, Jidonghua, menjadi Master Aliansi yang baru, dan terus memimpin aliansi yang benar untuk melawan sekte iblis. Hal pertama yang dilakukan oleh Master Aliansi yang baru diangkat, Jidonghua, adalah mengirim seseorang untuk membunuh jenius iblis. Orang yang dikirim Jidonghua adalah calon Master Jenius dari sekte mereka, bernama Bai Xiaojiu, yang berpikir bahwa Bai Xiaojiu akan berhasil menyelesaikan misi pembunuhan seperti Wind Lightning. Tetapi sebagai hasilnya, segera setelah Bai Xiaojiu melangkah ke wilayah sekte iblis, dia dibunuh oleh putri sekte iblis Muqianjiu, dengan satu pedang. Setelah itu, Putri Iblis juga menyusup ke aliansi sekte lurus kami dan membunuh 6 master kuasi jenius dari aliansi sekte benar dalam satu gerakan, dan insiden ini telah membuat seluruh aliansi sekte benar kami marah. 6 kuasi jenius ini terlalu putus asa. Bahkan jika Windy pergi dan membunuh 5 jenius iblis sebelumnya, mereka hanya jenius yang sangat lemah, tetapi sekte iblis di sisi lain, membunuh 6 grandmaster kuasi jenius kita. Mereka hanya jenius yang sangat lemah, tetapi sekte iblis di sisi lain, membunuh 6 grandmaster kuasi jenius kita. Alis Omi berkerut dalam ketika dia berkata dalam hatinya, bagaimana Tousan ekstremis bisa membunuh 6 master kuasi jenius kita, bukankah konflik ini semakin dalam? Omi tidak menyalahkannya, bagaimanapun, semua orang keluar dari jalan mereka sendiri, dan Muqianji juga pasti keluar dari caranya sendiri. Namun, Muqianji mampu menyusup ke aliansi benar dan membunuh 6 teladan jenius, dia terlalu luar biasa. Ini untuk membalas Omi karena akan membunuh 5 jenius mereka terakhir kali Omi bertanya, 6 calon master jenius yang mana? Mereka adalah Qi Rensuan dari Sekte Gunung Bendera, Liu Yuwei dari Sekte Gunung Liang, Mei Chaoyan dari Sekte Jinsan, dan Jin Yuanlu dari kota Liangzhu. Qi Rensuan, Kim Wonru. Omi terkejut, keduanya, Omi tidak asing dengan Qi Rensuan, yang merupakan tunangan dari adik perempuannya, dan Jin Yuanlu, yang pernikahannya telah dihancurkan Omi saat itu di kota Rangzhou. Ya, bagaimana dengan dua lainnya? Ada dua lagi, Song Daofu dari Sekolah Gunung Batu Tinta, Wang Pingdiao. Omi berkata dengan kaget, Putri Iblis membunuh 2 calon master berbakat dari Sekolah Gunung Bendera.
Ya, penyihir itu tampaknya telah memberikan perhatian khusus pada Sekte Batu Tinta, membunuh tidak hanya 2 calon tuan mereka yang berbakat, tetapi juga banyak murid dari Sekte Batu Tinta. Mengapa? Ku dengar itu karena sekolah Yanshan mengejar petir angin dan penyihir berjuang untuk petir angin. Ah, Omi terkejut. Mukianji awalnya untuknya. Apa yang terjadi setelah itu? Penyihir itu ditangkap oleh Sekte Batu Tinta setelah itu. Apa maksudmu, tertangkap? Ya, itu berarti pada nilainya 1 bulan. Omi berdiri dengan tajam. Penjaga toko kedua tersenyum. Tamu, saya tahu Anda senang dengan faksi yang tepat menangkap penyihir, tapi jangan terlalu bersemangat. Omi sibuk bertanya, Sekte Yanshan membunuh penyihir itu. Tidak mudah untuk menangkapnya. Bagaimana kita bisa membunuhnya dengan mudah? Selain itu, Sekte Iblis bukan vegetarian. Jika Sekte Yanshan benar-benar membunuhnya secara langsung, Sekte Iblis takut bahwa Sekte Yanshan akan memberikan segalanya untuk memusnahkannya, dan Sekte Yanshan tidak akan berani melakukannya. Oleh karena itu, Sekte Yanshan hanya dapat menyerahkan penyihir itu kepada Master Aliansi, yang kemudian akan mengeluarkan pemberitahuan hutan bela diri dan mengadakan majelis hutan bela diri, sehingga seluruh aliansi kebenaran dapat berkumpul untuk membahas cara mengeksekusi penyihir, sehingga penyihir adalah orang yang dibunuh oleh seluruh aliansi kebenaran, dan Sekte Iblis tidak hanya akan menemukan masalah dengan faksi Sekte Yanshan. Ah, kalau begitu konferensi hutan bela diri telah diadakan. Penjaga toko menghitung hari dan berkata, seharusnya besok atau lusa. Di mana akan diadakan? Omi sibuk bertanya. Penjaga toko kedua tersenyum. Tentu saja di sekolah Liangsan. Sekolah Yanshan telah menyerahkan penyihir kepada Tuan Sekutu, dan Tuan Sekutu mengeluarkan pengumuman untuk mengadakan konferensi seni bela diri di sekolah Liangsan. Tamu, meskipun Anda benar-benar ingin pergi ke Kongres Bela Diri, tetapi itu tidak dekat dengan Sekte Liangsan, setidaknya 10 hari lagi, jadi saya khawatir Anda akan melewatkannya. Omi buru-buru membayar tagihan lalu pergi. Ketika Omi berada di tempat yang tidak berpenghuni, dia segera membawa mesin terbangnya di punggungnya dan terbang ke tempat Sekte Liangsan. Harus berani menyelamatkannya sebelum berhadapan dengan Mukianji. Kata Omi dalam hati. Qianji, kamu terlalu bodoh. Sekte Yanshan ingin menangkapku. Bagaimanapun juga itu belum ditangkap. Mengapa kamu begitu bodoh untuk lari ke Sekte Yanshan untuk membalas dendam padaku? Konyol. Meskipun Omi berkata demikian, Omi sangat tersentuh di dalam. Mukianji pasti mengira bahwa Omi telah menghilang begitu lama tanpa informasi sama sekali, dan takut dia telah dibunuh oleh orang terkuat di Sekte Yanshan. Jadi dia pergi ke membalas penangkapan Omi. Dalam waktu kurang dari setengah hari, Omi tiba dalam jangkauan Sekte Liangsan, dan Omi mendarat di kota di kaki gunung Sekte Liangsan. Masih belum diketahui di mana Mukianji ditahan, dan Omi tidak bisa buru-buru menyelamatkannya. Kota di bawah Sekte Liangsan jelas penuh dengan orang, mungkin semuanya bergegas ke sini untuk berpartisipasi dalam pertemuan seni bela diri yang membantai penyihir itu. Omi bertanya kepada seorang pejalan kaki, halo, apakah konferensi seni bela diri untuk pembantaian penyihir telah diadakan? Omong kosong, tentu saja tidak. Lalu kapan? Besok pagi. Oh, terima kasih. Omi beruntung dia tidak melewatkannya. Omi segera menyamar, jadi dia harus menyembunyikan wajahnya terlebih dahulu untuk menghindari komplikasi. Bagaimanapun, orang kuat dari Sekte Yanshan masih mencarinya, dan jika dia bertemu dengan orang kuat dari Sekte Yanshan, belum lagi menyelamatkan Mukianji, dia bahkan tidak bisa menjamin dirinya sendiri. Omi sedang gelisah duduk di sebuah penginapan. Pada saat itu, sekelompok orang masuk di pintu masuk. Tamu, apakah kamu tinggal di penginapan? Beri aku 5 kamar atas. Oke Le. Omi melihat ke arah pintu masuk penginapan dan terkejut. Orang-orang yang berjalan di saat ini adalah Kepala Sekolah Sekte Naga Ilahi, Wakil Kepala Sekolah, Guru Omi Dingru, dan 2 paman Sekte Naga Ilahi lainnya. Omi segera menoleh, saat ini, lebih baik tidak dikenali oleh mereka, karena insiden terakhir dengan mesin terbang. Kepala Sekolah Sekte Naga Ilahi pasti tidak memiliki perasaan yang baik terhadap Omi, selain itu, Omi sudah dikeluarkan dari sekte tuannya. 1133. Pada saat ini, di ruangan tertentu di penginapan lain, ada 7 atau 8 orang yang duduk di sana, dan salah satunya adalah Master Sekte Iblis. Master Sekte Iblis juga membawa orang untuk menyelamatkan Mukianji. Omi kembali ke kamarnya di penginapan setelah makan malam. Omi duduk di kamarnya dan berpikir dalam hati, saya baru saja melihat Kepala Sekolah Sekte Naga Ilahi, serta tuannya, dan beberapa paman. Begitu banyak orang telah datang, tampaknya konferensi seni bela diri ini, semua sekte yang berbeda telah datang. Orang yang sangat kuat, saya khawatir akan sangat sulit untuk menyelamatkan Mukianji besok. Tidak, saya tidak bisa hanya menunggu besok. Saya harus mulai berakting hari ini. Jika saya benar-benar tidak dapat menyelamatkannya hari ini, maka saya harus menunggu besok. Setelah malam tiba, Omi segera berdandan sebagai murid Sekte Liangsan dan menyusup ke Sekte Liangsan. Omi tidak berani mengenakan pakaian tidurnya karena tidak bisa lepas dari pandangan orang kuat, dan hanya dengan berdandan sebagai murid Sekte Liangsan, dia akan memiliki sedikit peluang untuk menyelinap ke Sekte Liangsan. Omi menyelinap ke gunung Sekte Liangsan. Segera menyerang beberapa murid di dasar gunung dengan serangan yang memukau, katakan, di mana penyihir itu ditahan. Saya tidak tahu.
Aku akan membunuhmu jika tidak. Aku benar-benar tidak tahu. Omi sangat tertekan, jadi dia harus mencari murid lain dan kemudian menggunakan teknik memikat untuk mengajukan pertanyaan. Sayangnya, Omi telah memikat setidaknya lusinan murid dalam satu malam, dan sebagai hasilnya, tidak ada yang ditemukan, dan tidak ada murid yang tahu di mana Mu Qianji ditahan. Omi menghentakkan kakinya dengan cemas. Omi sama sekali tidak berguna. Jika seorang murid acak dari Sekte Liangsan mengetahui informasi tentang penahanan Mu Qianji, maka Mu Qianji akan terlalu mudah untuk diselamatkan. Faktanya, satu-satunya orang yang mengetahui lokasi penahanan adalah 2 orang. Atau 3 orang seperti Master Sekutu. Omi ingin mengetahui lokasi penahanan malam ini dan melakukan penyelamatan terlebih dahulu, yang sama sekali tidak mungkin. Jika begitu mudah untuk menyelamatkan, maka dia akan diselamatkan sejak lama oleh Master Sekte Iblis dan lain-lain yang telah menyusup ke aliansi yang benar setengah bulan yang lalu. Omi tidak punya pilihan selain kembali ke penginapan terlebih dahulu, karena dia tidak dapat menemukan apapun tentang Mu Qianji hari ini. Dia hanya bisa menunggu sampai konferensi seni bela diri besok untuk memikirkan cara untuk menyelamatkannya. Sekte Liangsan begitu besar, tidak mudah untuk menemukan seseorang, dan selain itu, Omi harus mewaspadai yang terkuat dari Sekte Liangsan, membuatnya semakin sulit. Saat malam berlalu, Omi duduk di tempat tidur di kamar penginapan, frustrasi dengan kenyataan bahwa dia telah menyelinap ke Sekte Liangsan malam ini dan gagal menemukan Mu Qianji. Omi memaksa dirinya untuk tenang dan memasuki kondisi kultivasi. Omi baru saja melangkah ke alam leluhur, dan alam seni bela diri masih belum stabil. Alam bela diri dari alam leluhur tidak terlalu rumit dibandingkan dengan alam persatuan, tetapi jauh lebih sulit. Ranah seni bela diri dari alam Master Sekte dibagi menjadi kesempurnaan awal, tengah, akhir, dan besar. Tidak ada beberapa lapisan pertama dari lapisan pertama, seperti lapisan pertama awal atau semacamnya. Namun, itu jauh lebih sulit daripada di alam persatuan. Omi sekarang berada di tahap awal alam penguasaan, dan jika dia menaikkannya satu tingkat lagi, itu akan menjadi tahap tengah, tetapi sama sulitnya untuk sampai ke tahap tengah pada tahap awal alam penguasaan. Itu untuk sampai ke alam penguasaan di alam persatuan. Itu sebabnya, ada sangat sedikit orang kuat di setiap sekte di tingkat leluhur, dan mereka sangat tua. Omi tidak punya keinginan untuk tidur dan berkultivasi sampai pagi. Terlepas dari kenyataan bahwa dia telah berkultivasi sepanjang malam, tidak ada perubahan sama sekali di wilayahnya, yang cukup untuk menunjukkan bahwa kesulitannya sangat besar, tetapi tentu saja, mungkin juga bahwa budidaya alam klan berbeda dari masa lalu, bergantung pada pemahaman atau perubahan dalam pikiran atau metode yang berhubungan dengan dao bela diri. View, Omi melihat bahwa langit sudah cerah, jadi dia berdiri, makan sarapan sederhana, dan meninggalkan penginapan. Banyak seniman bela diri sedang menuju ke sekolah Liangsan hari ini, jadi Omi hanya perlu berpura-pura menjadi seorang seniman bela diri untuk masuk sekolah. Adapun mesin terbang, Omi membungkusnya dengan kain dan tidak bisa melihat banyak. Lagi pula, mesin terbang hanya seukuran tas kecil, bukan seukuran tas travel. Maka, sekitar jam 9 pagi, Omi memasuki Sekte Liangsan bersama dengan sekelompok besar seniman bela diri. Kelompok seniman bela diri ini bukan milik sekte manapun, tetapi mereka adalah bagian dari aliansi yang benar, dan bahkan beberapa dari mereka adalah seniman bela diri yang telah merampok rumah. Alun-alun di luar salah satu gerbang utama Sekte Liangsan sudah penuh sesak dengan orang-orang, dan karena Omi mengikuti sekelompok seniman bela diri, dia harus masuk ke belakang. Omi melihat beberapa orang dari Sekte Naga Ilahinya sedang duduk di depan alun-alun, dan ada orang yang menyajikan teh. Waktu berlalu sedikit demi sedikit. Sekitar setengah jam kemudian, teriakan nyaring terdengar, Master Aliansi Bela Diri telah tiba. Dengan mata semua orang, mereka melihat Master Aliansi Hutan Bela Diri yang baru, Kepala Sekolah Liangsan, berjalan perlahan. Semua orang memberi hormat, lihat Master Aliansi. Master Sekutu baru itu tersenyum dan berkata, tolong bangun, teman-teman dari dunia seni bela diri. Setelah semua orang bangun, Master Aliansi berkata, saya tidak perlu memberitahu Anda untuk apa saya memanggil Anda semua di sini hari ini, saya yakin. Tentu saja, penghargaan untuk menangkap penyihir kali ini jatuh ke tangan Yanshan. Sekte. Pada saat ini, orang-orang dari Sekte Gunung Tinta yang datang untuk melihat Kongres Dunia Bela Diri tidak terlihat baik. Master Sekutu sebelumnya adalah Sekte Gunung Tinta mereka. Sekarang Master Sekutu Sekte Gunung Tinta mereka telah dihapus dan 2 jenius Master terpenting telah meninggal. Sekte Gunung Tinta berada di sekte yang lebih lemah apakah sekarang atau untuk beberapa waktu mendatang. Seorang pria kuat dari Sekte Gunung Bendera berkata, Tuan Sekutu, berhenti bertele-tele, bawa keluar penyihir itu, aku ingin mencabik-cabiknya dengan tanganku sendiri dan membalas muridku Kiren Xuan. Haha, tentu saja, alasan kami mengumpulkan semua orang di sini hari ini adalah untuk membunuh penyihir di depan semua orang. Penyihir ini, yang telah membunuh begitu banyak calon master berbakat dari aliansi sekte benar kami, bersalah atas kejahatan yang tidak dapat diampuni, jadi saya sudah memesan beberapa ember air besi untuk dibakar. Saya akan menuangkan air besi ke dalam kandang di depan semua orang nanti, jadi biarkan penyihir itu direduksi menjadi apa-apa oleh air besi. Wow, itu sulit tapi aku menyukainya, hahaha. Ya, begitulah jadinya, berurusan dengan penyihir itu harus sekejam mungkin.
Sejak zaman kuno, baik dan jahat tidak pernah saling eksklusif, semua orang di Sekte Iblis akan dibunuh. Banyak orang di tempat kejadian berteriak tampaknya sangat keren dengan cara yang begitu kejam. Kulit kepala Omi mati rasa, ini terlalu kejam, Omi tidak akan membiarkan mereka lolos begitu saja bahkan jika dia bertarung sampai mati hari ini. Pada saat ini, sekutu itu berteriak, seseorang, bawa penyihir itu keluar. Ya, sesaat kemudian, sangkar baja yang disegel didorong keluar oleh beberapa orang, dan sangkar tertutup itu hanya memiliki lubang seukuran telapak tangan di bagian atasnya. Sangkar baja ditempatkan di tengah alun-alun, dan siapapun dapat melihatnya, kecuali bahwa mereka tidak dapat melihat orang-orang di dalamnya kecuali mereka pergi ke atas untuk melihat. Sesaat gugup, Omi langsung siap untuk naik, jadi dia naik, mengambil sangkar itu, dan dengan cepat menggunakan mesin terbang untuk terbang ke langit. 1134. Namun, pada saat itu, sekutu memerintahkan, seseorang ambil kandang di keempat arah dan kencangkan dengan kabel baja. Ya, kemudian, keempat arah sangkar itu diperbaiki. Gagasan Omi untuk terbang dengan sangkar di tangannya hancur dalam sekejap. Omi panik sejenak. Tampaknya rencana lebih baik daripada perubahan. Omi sekarang harus memaafkan empat arah kabel untuk terbang dengan sangkar, yang akan membawa Omi setidaknya selusin napas. Selusin napas sudah cukup waktu bagi Omi untuk dimusnahkan tak terhitung jumlahnya kali oleh begitu banyak orang kuat di tempat kejadian. Wajah Omi pucat, dan dia hanya bisa mengambil satu langkah pada satu waktu sekarang. Tuan Sekutu berkata, semua orang, penyihir itu ditahan di kandang. Selama 20 hari terakhir, dia telah disiksa oleh orang-orang kita dan tidak memiliki energi tersisa, orang-orang kita, yang telah mencambuknya setiap hari dan malam secara bergiliran. Dia telah berhasil bertahan sampai sekarang tanpa sekarat. Sejujurnya, saya pikir itu keajaiban. Wow, Tuan Sekutu benar-benar galak, hidup Tuan Sekutu. Semuanya, tolong diam, di bawah, semuanya, satu persatu, silakan berjalan ke sisi kandang dan lihat penyihir melalui lubang kecil di atas, atau Anda tidak akan melihatnya lagi setelah air besi dituangkan. Kemudian, semua seniman bela diri di tempat kejadian, satu persatu, naik ke kandang dan melihat melalui lubang kecil berbentuk tamparan di bagian atas kandang untuk melihat Mukianji, yang terbaring di dalam. Berawal dari berbagai sekolah ternama, Omi sangat gugup, dan setelah menunggu lama, akhirnya giliran mereka, para pencaksilat tanpa sekolah. Omi tidak sabar untuk memeras dan melihat ke dalam kandang melalui lubang kecil, karena tertutup, hanya lubang kecil di bagian atas jadi di dalamnya sangat gelap, tetapi Omi masih melihat Mukianji secara sekilas. Bahwa wajah Mukianji pucat, matanya tertutup rapat terbaring di dalam, tidak bergerak, sepertinya tidak ada jejak kehidupan lagi, sama sekali tidak menyadari kematian, pakaian di tubuhnya, noda darah, seperti yang dikatakan Sekutu, hari-hari ini, cambuk shift siang dan malam. Pada saat ini, melihat Mukianji dalam keadaan yang menyedihkan, air mata Omi seperti hujan dan hatinya sakit. Pada saat yang sama, kebencian dalam diri Omi meletus seperti gunung berapi. Namun, pemandangannya agak kacau. Dan ketika giliran para pesilat untuk naik untuk melihat pemandangannya kacau, Omi terjepit oleh kerumunan, dan tidak ada yang memperhatikan kondisi Omi. Pada saat ini, baiklah, semuanya, mundur, kami akan meminta Anda untuk menyiapkan air besi untuk mulai mengisi kandang. Kata Sekutu. Semua orang mundur, dan selusin pria mendorong kereta untuk mendorong besi cair yang baru keluar. Sekutu berteriak, tuan-tuan, jika tidak ada komentar, maka saya akan mengisi kandang dengan air besi. Tidak ada komentar. Para seniman bela diri berteriak, tetapi tidak ada seorang pun dari sekte terkenal yang berbicara. Bagaimanapun juga, hal yang begitu kejam, sebagai sekte terkenal, mereka pasti tidak dapat berbicara sembrono seperti seniman bela diri tanpa sekte. Master Aliansi mencibir, ayo, isi kandang dengan air besi dan bakar penyihir itu sampai mati sepenuhnya. Ya, beberapa murid sekte Liangsan yang sudah bersiap mengisi kandang dengan air besi. Siapa yang berani? Pada saat ini, ada raungan, lalu, 2 kali, pedang terbang keluar dan membunuh beberapa murid yang bersiap untuk menuangkan air besi. Orang apa? Sekutu itu mengamuk dengan keras. Ini aku. Omi meraung dengan mata merah. Pada saat ini, Omi sudah berpikiran terbuka, dan dengan Mukianji dalam keadaan yang menyedihkan, hati Omi sakit dan dia hampir kehilangan akal. Orang-orang di sekitar Omi mundur ke samping, dan kemudian, sosok Omi keluar dari di mata semua orang sekarang. Omi melangkah menuju sangkar dan menggertakkan giginya, siapapun yang berani menyentuhnya sedikit hari ini, aku ingin membunuhnya. Jika dia mati, aku pasti akan memusnahkan sekolah Liangsan. Semua orang kaget dengan kejadian mendadak yang terjadi dan menatap Omi. Kamu dari Sekte Iblis. Nah, apakah kamu belum melepas topeng anjingmu? Sekutu itu mencibir. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Omi langsung merobek topeng kulit manusianya. Itu angin petir. Ketika semua orang melihat wajah Omi, mereka semua terkejut, tidak menyangka itu adalah awan petir angin. Di peron, beberapa orang dari sekolah naga ilahi berdiri, merasa tidak percaya saat melihat Omi. Tuan Omi, bagaimanapun, tampak gugup dan segera berteriak, Fenger, kamu gila, jangan mundur.
Beberapa orang kuat dari sekolah Yanshan segera terbang keluar dan berkata dengan marah, "Bagus, Windy. Senang berada di sini, aku sudah mencarimu selama setahun. Tapi hari ini kamu akhirnya kehabisan sendiri." Orang-orang kuat dari Sekte Yanshan segera mengepung Omi. Namun, saat ini, Omi tidak tega untuk peduli dengan Sekte Yanshan. Hati Omi meneteskan darah ketika dia memikirkan kondisi menyedihkan Muqianji, dan dia tidak tahu apakah Muqianji sudah mati atau hidup saat ini. Omi berjalan ke satu sisi kandang dan menariknya dengan keras merobek salah satu kabel yang terpasang di satu arah. Master Sekutu berteriak, "Bolt Twin Lightning, kamu berani mencoba menyelamatkan penyihir itu. Seseorang, hentikan dia segera." Omi berkata dengan acuh tak acuh, "Aku akan membunuh siapapun yang berani menghentikanku." Seorang pria kuat dari Sekte Yanshan berkata dengan nada menghina, "Feng Enteng, kamu telah melakukan kejahatan berat dengan melukai mantan kepala sekolah kita. Aku tidak menyangka kamu berkolusi dengan penyihir dan membuat musuh dari sekte yang benar. Hari ini aku akan mengirimmu dalam perjalanan." Setelah mengatakan itu, pria kuat dari Sekte Yanshan ini tiba-tiba bergegas untuk membunuh Omi. Omi langsung merasa seolah maut telah menyelimuti dirinya. Omi tiba-tiba mengayunkan pedangnya dan menerapkan seni bela dirinya Endless Power. Wow! Begitu teknik tak berujung Omi dirilis pembangkit tenaga listrik tahap tengah Ancestor Realm dari sekolah Yanshan, gerakan pedangnya terganggu oleh pedang Omi. Ah! Orang kuat sekolah Zhongxiang dari sekolah Yanshan itu tercengang. Tepatnya, seluruh penonton tercengang. Kesan semua orang adalah bahwa Wind Lightning hanyalah seorang master kuasi klan yang jenius. Mungkinkah tahun ini, Wind Lightning telah melangkah ke ranah master klan? Namun, bahkan jika dia melangkah ke alam leluhur, tidak mungkin dia bisa menjadi lawan dari leluhur pertengahan. Apa yang sedang terjadi? Pria kuat dari sekolah Yanshan itu, yang terganggu oleh gerakan pedang Omi, merasa malu dan berteriak, "Aku ingin nyawa anjingmu." Mengatakan itu, dia sekali lagi membunuh di Wind Lightning. Omi tidak peduli sama sekali. Dia bahkan telah mengesampingkan kematiannya untuk Muqianji hari ini, dan Omi menghadapinya secara langsung. Endless teknik ini adalah seni bela diri yang dia ciptakan, itu didasarkan pada dua seni bela diri yang dia pahami, keduanya adalah seni bela diri kelas atas, jadi tidak ada keraguan apakah teknik Endless itu kuat atau tidak. Omi punya hanya bisa mengganggu gerakan pedang lawan dengan tahap awal alam persatuan, itu bukan kebetulan. Tetapi teknik tak berujung Omi, itu terlalu mendalam dan misterius. Menusuk. Pedang Omi menusuk dan itu seperti 1000 kuda yang berlari kencang, seolah-olah pedang ini kuat dan tak tertahankan, atau seolah-olah pedang ini tidak dapat diprediksi perubahannya. Dalam sepersekian detik pria tingkat menengah dari sekolah Yanshan itu bingung. 1135. Kacing. Pedang anggota terkuat dari sekolah Yanshan segera pecah menjadi beberapa bagian, hanya menyisakan satu gagang untuk dipegang di tangannya saat dia melihat pedang Omi menusuk tenggorokannya. Namun, pedang Omi tidak menembus tenggorokannya dan berhenti agak jauh dari tenggorokannya. Aku melihat Omi mengaum, "Jangan membuatku membunuh, siapa yang berani menghentikanku mencoba?" Pada saat ini, seluruh penonton terkejut dan terdiam. Semua orang tercengang, sulit untuk mempercayai adegan ini. Omi, yang baru berusia awal 30-an, telah mengalahkan master-master tingkat menengah dari Sekte Yanshan. Pada usia Omi, di faksi lain, jika dia jenius, dia hanya akan berada di level kuasi Zhongxi, dan jika dia memiliki bakat rata-rata, dia hanya akan berada di sekitar tahap akhir alam persatuan. Tapi sekarang, Omi secara mengejutkan menunjuk ke tenggorokan orang kuat master klan tingkat menengah yang berada di generasi yang sama dengan tuannya. Bahkan kepala sekte naga ilahi, serta master Omi, Dingru, sekarang tercengang. Orang kuat dari sekolah Yanshan yang tenggorokannya hampir ditusuk oleh pedang Omi itu berkeringat dingin. Omi telah mempertahankan sedikit pun kewarasan dan tidak membunuh pihak lain. Bagaimanapun juga tujuan Omi adalah untuk menyelamatkan orang. Namun, siapapun yang mencoba menghentikannya lagi, Omi tidak akan sopan. Semua orang memandang Master Aliansi bela diri. Master Sekutu juga sangat tersentuh oleh Wind Lightning, tetapi dia harus membunuh gadis iblis hari ini, dan dia harus menuangkan besi ke dalam kandang. Master Aliansi berteriak, "Wind Lightning, meskipun kamu jenius dan telah mengejutkan semua orang, kamu telah berkolusi dengan iblis, kamu pantas mati. Hari ini aku akan mengampuni kamu demi sekte kamu, segera pensiun, aku bisa melupakannya." Masa lalu. Omi meraung, "Tidak mungkin, aku akan membunuh siapapun yang mencegahku membawa Muqianji pergi hari ini, bahkan jika itu mengorbankan nyawaku." "Baik, Wind Lightning, kamu benar-benar bersekongkol dengan penyihir, kita tidak bisa disalahkan untuk itu. Ayo, beri aku seseorang untuk mengikatnya, eksekusi penyihir itu terlebih dahulu, dan kemudian berurusan dengan kolusi Wind Lightning dengan iblis." Sekte, ya, tiba-tiba, leluhur sekte Liangsan, serta leluhur sekte Yanshan, terbang ke Omi pada saat yang bersamaan. Omi langsung meronta untuk melawan. Namun, kedua master sekte yang terlambat ini terlalu kuat, tidak, wilayah mereka terlalu jauh dari Omi, dan meskipun keterampilan pedang mereka, serta seni bela diri mereka, lebih rendah dari Omi, mereka masih memiliki kekuatan menindas yang mutlak. Omi terlempar oleh dua pembangkit tenaga listrik leluhur akhir dalam sekejap. Puff, kekuatan pedang yang kuat dan karena Omi tidak tahan, seteguk darah menyembur keluar dengan liar setelah mengenai tanah. Pada saat ini,
Dua pembangkit tenaga listrik Master Sekte yang terlambat dari belakang, satu dari sekolah Yanshan dan yang lainnya, muncul dengan kabel baja. Omi benar-benar tak terkalahkan dan diikat oleh mereka dengan kabel baja. Lepaskan aku, Omi berteriak dengan mata merah. Semua orang yang memandang Omi merasa kasihan padanya. Jenius seperti itu telah berkolusi dengan iblis, dan mereka tidak tahu bahwa sekutu akan memperlakukannya seperti ini hari ini. Tuan Omi, Dingru, menatap Omi dengan penuh ketegangan, seolah-olah dia memohon dengan matanya agar Omi berhenti membuat masalah bagi iblis, atau aliansi benar akan benar-benar membunuhnya. Aliansi bela diri berteriak, tuangkan air besi ke dalam kandang dan eksekusi penyihir itu. Ya, beberapa murid sekolah Liangsan memperkenalkan kembali seember air besi. Tidak, tidak, tidak. Omi mendesis 3 kali. Dia diikat dan tidak memiliki kemampuan untuk menghentikannya. Dia hanya bisa menyaksikan air besi dituangkan ke dalam kandang. Ah, Don Omi berteriak seperti orang gila. Terus tuangkan dan bakar penyihir itu menjadi abu. Teriak Martial Lord. Berhenti, berhenti, berhenti untukku. Omi mendesis dan meraung lebih dari itu, tetapi air besi masih terus mengalir ke dalam kandang. Akhirnya, seluruh kandang diisi dengan air besi, dan Mukianji tidak bisa mati. Dinding tembaga tidak bisa membawa air besi, belum lagi daging fana. Melaporkan kembali ke aliansi master, air besi telah memenuhi kandang. Salah satu murid melaporkan. Bagus sekali, hahaha, hahaha. Kerumunan merasa sedikit merinding. Tuan sekutu ini, dia benar-benar kejam. 1000 kepunahan. Omi mendesis ke kandang besi dan berlutut. Tidak bisa berlutut sama sekali saat kabel baja melilit seluruh tubuhnya. Tetapi Omi memaksa dirinya untuk mematahkan tulang kakinya dan berlutut. 1000 ekstrim. 1000 luka. Cici. Raungan memilukan Omi tiba-tiba membuat banyak murid benar di tempat kejadian bergerak. Omi menyaksikan Mukianji terbakar sampai mati karena diisi dengan air besi. Rasa sakit yang tidak bisa digambarkan dengan kata-kata. Kebencian di hati Omi lebih panas dari air besi yang berapi-api. Dalam benak Omi, sebuah adegan dengan Mukianji melintas tidak dapat percaya bahwa ini nyata. Melihatnya mati begitu menyedihkan dengan matanya sendiri. Ah, mata Omi merah darah, giginya menggigit bibirnya, dan dia meraung. Pada saat itu, Master Aliansi Bela Diri berteriak, berhenti untukku, Windy. Apakah kamu mendengarku? Berhenti untukku, jika kamu terus mengaum, aku tidak percaya aku akan merobek mulutmu. Kamu berkolusi dengan iblis, dan kamu masih punya keberanian untuk mengaum di sini. Ketika Omi mendengar kata-kata sekutu, dia menembakkan sepasang mata merah ke arah sekutu. Ketika sekutu melihat sepasang mata merah kebencian dari Omi, dia tidak bisa menahan gemetar. Master Aliansi berkata, Wind Lightning, sekarang penyihir telah dieksekusi. Giliran Anda semua Master. Wind Lightning berkolusi dengan iblis dan berani datang untuk menyelamatkan. Apa yang harus dilakukan? Tolong beritahu kami. Tuan Omi sedang sibuk berkata, saya mohon kepada Tuan Aliansi, lewati petir angin sejenak. Dia tahu dia salah, apalagi, dia sudah melangkah ke alam leluhur. Aliansi lurus kita ada di saat kita membutuhkan orang, alam leluhur manapun. Tidak bisa hilang Baru saja, Anda telah melihat, seni bela diri yang diciptakan sendiri oleh Wind Lightning. Begitu kuat bahkan bagian tengah dari alam Master Sekte dapat dikalahkan, potensi masa depan tidak dapat diduga Saya mohon Aliansi, melewati Wind Lightning untuk kedua kalinya. Pada saat ini, Sekte Yanshan sedang sibuk, Tuan Aliansi, yang disebut hukum negara, aturan keluarga, awan cahaya angin berkolusi dengan penyihir, sehingga penyihir dengan mudah membunuh begitu banyak jenius dari sekte utama kita. Jadi jika bisa masih dimaafkan, Sekte Yanshan kami adalah yang pertama tidak patuh. Benar, bunuh Wind Light Cloud. Selain itu, sekarang penyihir itu sudah mati. Jika kita tidak membunuhnya, dia pasti akan melawan faksi utama kita di masa depan. Tidak peduli seberapa jenius dia tidak bisa lagi digunakan oleh faksi utama kami untuk membunuh Wind Light Cloud. Bunuh angin petir. Bunuh awan petir angin. Penonton berteriak. Tuan Sekutu melambaikan tangannya dan berkata, tenang semuanya. Kerumunan menjadi tenang. Master Sekutu memandang Omi dan berkata, Wind Lightning, kamu berkolusi dengan Sekte Iblis, mengkhianati faksi yang benar, membantu Sekte Iblis membunuh para jenius dari aliansi yang benar. Semua orang berpikir kamu pantas mati hari ini, apalagi yang harus kamu katakan. Semua orang melihat ke arah Omi. Hanya wajah Omi yang pucat, matanya kosong, dan tanpa melihat dia berkata, matilah, kalian semua. Sekutu itu tertawa terbahak-bahak, hahaha konyol, benar-benar konyol, kematian sudah dekat, kamu masih. Swoosh. Tiba-tiba, sebelum sekutu itu menyelesaikan kalimatnya, sebuah pedang menancap di tengkoraknya. Terdengar teriakan, seolah-olah semua orang tidak menduganya, belum melihat dengan jelas bagaimana Omi menyerang, dan bagaimana sekutu itu mati. Kaki Omi, meskipun mereka telah mematahkan tulang kaki mereka, tetapi sekarang, mereka berdiri dengan kekuatan tendon mereka yang kuat, sangat menakutkan. Semua orang ngeri, tidak percaya, dan seluruh penonton terdiam saat mereka melihat ke arah Omi. 1136. Mata acuh tak acuh Omi menyapu semua orang di tempat kejadian dan berkata tanpa ragu-ragu, kalian semua akan mati. Detik berikutnya, tubuh Omi bergerak.
dan almarhum leluhur kuat yang berdiri tidak jauh dari sekutu ditikam di kepala dengan pedang oleh Omi, seolah-olah dia tidak memiliki perlawanan sama sekali. Rasanya seperti Omi sama kuatnya dengan leluhur di atas level lengkap alam leluhur. Pada saat ini, seseorang berteriak, "Semuanya, ayo pergi bersama." Mengatakan itu, 7 atau 8 alam leluhur pergi untuk membunuh Omi bersama. Mata kosong Omi menyapu orang-orang itu, dan sudut mulutnya melengkung dengan sikap menghina. Kemudian, dengan tebasan pedangnya di tangannya, pedang ki yang halus dan halus, seperti bilah tajam, membunuh beberapa pembangkit tenaga listrik alam leluhur. Yang datang, tubuh mereka pecah menjadi beberapa bagian, dan mayat mereka beterbangan. Ah, semua orang tercengang, tanpa sadar berhamburan dan melarikan diri. Tidak ada yang berani muncul lagi, bahkan sekutu master sudah mati, dan 7 atau 8 klan yang berusaha mengepung semuanya terbunuh dalam sekejap mata. Ini bukan sesuatu yang bisa mereka tolak lagi. Dalam sekejap mata, semua orang telah lari jauh. Pada saat ini, Omi tiba-tiba merasa tubuhnya lemas dan jatuh ke tanah, apalagi pria itu jatuh pingsan. Meridian Omi benar-benar rusak dan dia dalam keadaan koma. Keadaan ini tampaknya sangat mirip dengan apa yang dikatakan Omi di masa lalu, setelah melakukan hidup darah tersembunyi, yang sebenarnya. Tidak ada satu orang pun yang tersisa di tempat kejadian saat ini. Tidak lama kemudian, makhluk besar yang tiba-tiba menyerupai ular dan naga dalam penampilan bergegas keluar, dan dengan ikal ekornya, ia menyapu Omi, berkedip ke langit dan menghilang. Adegan ini dilihat oleh banyak orang yang berlari ke kejauhan. Kepala sekolah naga ilahi, Song Dingtian, langsung mengenalinya dan berkata dengan kaget, "Jiao." Dan kandang berisi air besi masih ada di tempat kejadian. Muqianji, apakah dia benar-benar mati? Waktu berputar kembali ke larut malam. Patriark, setelah 10 hari bertanya-tanya, akhirnya saya menemukan bahwa sang putri ditahan di ruang bawah tanah di bawah tebing bambu putih dari Sekte Liang San. Patriark Sekte Iblis mendengus betapa rahasia, butuh 10 hari untuk mencari tahu informasi ini, apakah itu akurat? Patriark, itu benar-benar akurat. Sekolah Liang San juga takut orang datang untuk menyelamatkannya. Jadi lokasi di mana sang putri ditahan kali ini sangat rahasia, dan diperkirakan hanya 1 atau 2 orang yang mengetahui informasi ini. Di 10 hari ini, kami telah menggunakan mesmerisme pada ratusan murid sekolah Liang San, dan kami belum meminta informasi apapun. Untungnya, kami menyusup ke mata-mata sekolah Liang San, dan kebetulan mendengar kepala sekolah Liang Sekolah San berbicara, jadi kami tahu di mana sang putri ditahan. Bagus kalau begitu. Ayo bersiap-siap, hari ini adalah kesempatan terakhir kita. Jika kita tidak menyelamatkan hari ini, besok akan lebih mustahil lagi. Besok semua orang kuat faksi utama akan berkumpul di sekolah Liang San. Belum lagi kita, bahkan jika kita datang dengan 10 kali lebih banyak orang, kita tidak akan bisa menyelamatkan sang putri dari begitu banyak orang kuat aliansi yang saleh. Lakukan malam ini. Ya, Patriark. Larut malam. Ayah, Cici, bagaimana kabarmu? Aku datang untuk menyelamatkanmu. Ayah. Di penjara surgawi, Muqianji memandang Patriark Iblis dengan gembira. Muqianji sangat tersentuh di dalam, meskipun ayahnya biasanya sangat ketat, tetapi dia tidak berharap bahwa dia akan mempertaruhkan nyawanya untuk menyelamatkannya hari ini. Baiklah, cepat dan pergi. Demon Cult Master menebas tali baja halus yang mengikat Muqianji dengan pedang. Kemudian, Muqianji mengikuti Master Sekte Iblis dan dengan cepat melarikan diri dari Sekte Liang San. Segera setelah itu, ruangan kepala Sekte Liang San. Laporan. Apa itu? Melapor ke sekutu, sesuatu yang besar telah terjadi. Hal besar apa yang telah terjadi? Penyihir-penyihir telah melarikan diri. Ah, bagaimana mungkin? Tidak mungkin bagi gadis iblis untuk melarikan diri ketika dia terkunci di tulang pipanya. Tuan Sekutu, Sekte Iblis yang datang untuk menyelamatkan mereka, 7 orang yang berasal dari Sekte Iblis, semuanya sangat bela diri dan kuat, dan 4 paman yang bertanggung jawab menjaga penyihir semuanya terbunuh. Ah, Tuan Sekutu itu tercengang. Tuan Sekutu, apa yang harus kita lakukan sekarang? Haruskah kita memanggil untuk mengejar? Sekutu itu kehilangan akal sehatnya dan menggelengkan kepalanya. Tidak perlu mengejar, karena mereka dapat menyelamatkan penyihir itu. Mereka harus memiliki rencana yang sangat mudah, bagaimana mereka bisa mengejar dengan mudah. Kalau begitu, besok adalah konferensi seni bela diri, apa yang harus kita lakukan? Bagaimana menjelaskannya kepada berbagai faksi? Wah, hal pertama yang saya perhatikan adalah bahwa penyihir itu telah melarikan diri. Jika faksi utama tahu bahwa saya sangat tidak kompeten, bahkan jika mereka masih mengenali saya sebagai sekutu mereka, saya tidak akan bisa menyingkirkan penyihir itu. Saya khawatir saya bahkan tidak malu menjadi salah satunya lagi. Jadi mengapa surga menargetkan saya seperti ini? Tuan Sekutu kesakitan, ketika dia baru saja menjadi Master Sekutu sebelumnya. Untuk meningkatkan prestise, dia mengirim Master Kuasi Klan Jenius dari sekolah Liang San untuk membunuh jenius iblis di wilayah iblis, tetapi dia tidak menyangka bahwa dia akan dibunuh oleh Muqianji begitu dia memasuki wilayah iblis. Masalah ini bahkan menjadi lelucon dari faksi lain. Setelah itu aliansi yang benar dibunuh oleh Muqianji oleh beberapa jenius. Setelah begitu banyak hal terjadi. Kekesalan di dalam hati Sekutu tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata.
Tuan Sekutu, seperti yang terjadi sekarang, orang itu tidak dapat dipulihkan. Lebih baik memikirkan bagaimana menghadapi faksi utama yang akan datang ke konferensi seni bela diri besok. Aku tidak tahu. Pada saat itu, seorang pria berkata, Tuan Aliansi, semuanya hanya bisa berjalan seperti ini sekarang. Ada bos yang menjalankan museum lilin di bawah gunung, dan bos itu membuat patung lilin yang sangat hidup sehingga menyerupai aslinya. Kita hanya bisa membuat patung lilin penyihir dalam semalam, dan besok kita akan mengadakan pertemuan seni bela diri untuk menyelesaikannya. Setelah itu, kita akan menemukan cara untuk menyusup ke dalam sekte iblis dan menemukan kesempatan untuk membunuh penyihir itu. Tidak mudah untuk membunuh gadis iblis. Alit Master, Demon Sekte pasti tidak akan mengharapkan langkah kita ini. Selain itu, Demon Maiden mencari balas dendam dari Ing Mountain Sect demi Wind Lightning. Ini menunjukkan bahwa Demon Maiden masih memiliki perasaan lama untuk Wind Lightning. Pada saat itu, kita dapat menggunakan petir angin untuk membuat jebakan untuk memancing gadis iblis, jadi mungkin tidak ada kesempatan untuk membunuh gadis iblis. Sepertinya hanya itu yang bisa dilakukan, lalu cepat pergi dan cari seseorang untuk membuat patung lilin penyihir. Ingat, buat patung lilin penyihir dalam keadaan koma, lalu pegang patung lilin di dalam sangkar tertutup hanya dengan lubang kecil terbuka sehingga orang lain bisa samar-samar melihat wajahnya. Bagus. Pastikan untuk membuatnya sebelum dimulainya kompetisi bela diri besok. Tuan Sekutu, jangan khawatir, kita hanya perlu membuat kepala, bukan seluruh tubuh. Jadi pada waktunya, Tuan Museum Lilin di bawah gunung sangat terampil sehingga sama sekali tidak akan ada yang bisa membedakan keasliannya. Selama itu tidak diverifikasi dengan menyentuhnya. Master Aliansi Bela Diri mengangguk dan menghela nafas demi reputasinya dan reputasi sekolah Liang San. Ini adalah satu-satunya cara untuk pergi. Bagaimanapun, setelah itu dia secara pribadi menyusup ke wilayah iblis, memasang jebakan dan membunuh penyihir. Hasilnya akan sama. 1137. Di langit, ekor Black Jiao berguling-guling di sekitar Omi dan terbang di awan. The Fire Demon Beast juga mengikuti satu sisi. Kakak hitam, akankah aku mati, Kakak Chen? Tutup mulutmu yang kotor, kamu mengutuk tahu itu, aku benar-benar bisa menuntutmu karena mengutuk saudara Chen. Aku hanya khawatir tentang Chen Bu. Baiklah, tidak mungkin aku akan mati, aku hanya koma. Jadi kapan Minho akan bangun? Bagaimana saya tahu, melihatnya dia harus terluka parah. Saya khawatir dia tidak bangun begitu cepat. Untungnya kami mengikutinya ke sini dari Sekte Naga Ilahi. Saudara Chen benar-benar membawa kita ke dunia ini, dan kemudian mari kita sekarang tinggal di bawah gunung Sekte Naga Ilahi. Sebagai hasilnya, dia pergi dan tidak pernah kembali, menghilang selama setahun. Untungnya, kakakmu Black cukup cerdik untuk mengantisipasi bahwa saudara Chen akan ada di sini, jadi dia mengikuti kepala Sekte Naga Ilahi di sini. Saudara Chen pasti memiliki sesuatu yang harus dilakukan untuk tidak datang kepada kami selama setahun. Selain itu, tidakkah kami mendengar bahwa saudara Chen dikeluarkan dari Sekte Naga Ilahi? Ayo, kamu kutu buku, saudara Chen pasti pergi untuk menutup pintu untuk mempengaruhi Sekte selama setahun. Kalau tidak, mengapa dia meninggalkan kita di bagian bawah gunung Sekte Naga Ilahi? Brother Black, Anda mengatakan bahwa Brother Chen telah melangkah ke alam leluhur. Katakan padaku kau tidak percaya padaku, bodoh. Wow, Chen luar biasa. Jadi sekarang kemana kita akan pergi dengan Chen? Kita sama sekali tidak akrab dengan dunia ini. Black Jiao mendengus, api kecil, kecerdasanmu benar-benar mengkhawatirkan saudaramu. Kakak hitam, aku tidak mengerti. Konyol, jika kita tidak akrab dengan dunia ini sama sekali, lalu mengapa kita tinggal di dunia ini? Kita tidak akan kembali ke dunia lain. Tapi kita bahkan tidak tahu ke arah mana jurang maut itu berada, kita tidak akrab dengan tempat ini. Black Jiao mendengus, apakah sulit untuk mengalahkan kakak pintarmu Black dengan pertanyaan seperti itu? Bocah bodoh, tetap dekat denganku. Black Jiao tiba-tiba berakselerasi dan terbang ke arah tertentu. Pada saat ini di sekolah Liang San, kerumunan yang baru saja melarikan diri perlahan-lahan mendekati alun-alun tempat konferensi seni bela diri baru saja diadakan. Lagi pula, sudah lebih dari 20 menit, dan tidak ada gerakan di sana. Semua orang dipenuhi dengan keraguan, apa yang terjadi? Mengapa Umi tiba-tiba menjadi begitu menakutkan? Hampir tidak mungkin untuk mengetahuinya. Ketika semua orang mendekat, mereka menemukan bahwa Umi memang telah pergi, hanya tubuh sekutu dan yang lainnya, serta sangkar yang diisi dengan air besi. Kemana angin petir pergi? Pada saat itu, seorang pria berkata, saya melihat seekor ular yang tampak seperti naga dan tidak terlihat seperti naga, seolah-olah itu telah menyapu dia dan terbang ke langit. Wah, angin dan awan cahaya ini, mengapa tiba-tiba menjadi begitu kuat? Rahasia apa yang harus dia sembunyikan begitu dalam? Teman-teman, sekarang sekutu baru sudah mati lagi, apa yang kita lakukan? Sialan, petir angin ini, dia melumpuhkan sekutu sebelumnya dan membunuh sekutu baru, apakah dia secara khusus menyakiti sekutu? Aduh, sungguh tragedi bagi sekutu. Saya pikir, kalian semua, lebih baik bergegas kembali ke sekte masing-masing dan melaporkan masalah ini kepada asisten guru Anda, atau bahkan leluhur Anda, jika ada bencana besar yang akan terjadi di bawah dunia. Dan awan. Tiba-tiba dia menjadi iblis dan tidak ada yang tahu monster seperti apa dia bagi penyihir itu lagi. Penyihir itu mati dengan menyedihkan, kurasa itu merangsangnya. Pada saat ini,
Wakil Kepala Sekte Liang San berkata, teman seni bela diri, sekarang sekutu sudah mati, tidak perlu bagiku untuk menyembunyikannya. Pada kenyataannya, penyihir itu tidak mati. Apa yang kamu katakan? Kerumunan terkejut. Semua orang baru saja melihat air besi mengalir ke dalam kandang dengan mata kepala sendiri. Jadi mengapa mereka tiba-tiba mengatakan dia tidak mati? Maaf, semuanya, tapi penyihir itu sudah diselamatkan oleh penyihir tadi malam. Dan sekutunya tidak bisa memberimu penjelasan. Jadi dia harus meminta Master Museum Lilin di bawah gunung untuk sementara waktu. Membuat patung lilin penyihir dan menyimpannya dalam sangkar tertutup hanya dengan lubang kecil, lalu membunuh penyihir setelah itu ketika sekutu sendiri menyusup ke penyihir. Maaf guys, tapi orang di dalam kandang bukan penyihir, hanya sosok lilin seorang penyihir. Bajingan. Dasar bajingan. Bahkan hal semacam ini dilakukan. Saya pikir penyihir itu benar-benar dibakar sampai mati dengan besi, tapi itu hanya patung lilin. Sungguh ironi. Master Aliansi terlalu tidak kompeten. Wakil Kepala Sekte Liang San berkata dengan sedih, semuanya, sekarang karena Ketua Aliansi sudah mati, kalian harus meninggalkan sedikit lidah. Seorang manusia berkata, ini semua salahnya sendiri. Patung lilin mengutak-atik apa yang ada di sana, dan menggunakan cara yang begitu tragis. Jika tidak, mungkin tidak akan membuat Wind Lightning marah. Wind Lightning mungkin tidak menjadi iblis. Sekarang bahwa Wind Lightning telah menjadi iblis, tidak ada yang tahu bahaya apa yang akan ditimbulkannya pada sekte kita yang benar di masa depan. Tidak pasti apakah Wind Light Cloud akan menjadi iblis atau tidak. Semuanya, tolong kembali. Semua orang pergi. Masalah tentang Omi ditakdirkan untuk menyebar seperti angin ke seluruh aliansi sekte Zeng dan bahkan seluruh Jianghu. Karena itu adalah pelanggaran pembunuhan yang paling sulit dipercaya dalam sejarah. Pada saat ini, Mu Qianji, bersama ayahnya, dan 6 orang kuat dari Sekte Iblis, sedang dalam perjalanan kembali ke Sekte Iblis, yang diperkirakan memakan waktu lebih dari 20 hari sebelum dan sesudahnya, jadi tidak ada dari mereka yang berani menjadi ceroboh. Selama mereka masih berada di wilayah aliansi benar, mereka mungkin menghadapi bahaya. Namun, kemungkinannya sangat kecil, karena mereka yang berada di tingkat kesempurnaan leluhur tidak mudah, dan mereka tidak mungkin membuang waktu untuk mengkhawatirkan sungai dan danau. Apalagi, karena menembus ke tingkat kesempurnaan leluhur berarti sangat mungkin untuk melangkah lebih jauh, semua orang akan melakukan segala yang mereka bisa untuk mencapai tingkat berikutnya. Itulah mengapa berbagai sekte, leluhur dan leluhur yang berada di kesempurnaan leluhur, tingkat kesempurnaan agung, semuanya hampir menghilang dan tidak akan muncul dengan mudah. Berhenti untuk istirahat malam di kota depan. Kata Patriark Sekte Setan. Patriark, apakah akan ada bahaya? Mari kita tetap rendah hati, tidak ada bahaya. Selain itu, kita bertuju adalah dunia Zongxi yang terlambat. Untuk membuat kita berbahaya, dibutuhkan setidaknya selusin Sekte Zongxi yang terlambat untuk bergabung. Temukan penginapan di kota ke depan untuk 1 malam sebelum kita pergi. Dan tentu saja, jangan lengah, kalau kita bertemu dengan seorang ahli penyelesaian wilayah Zongxi yang kuat yang sedang berjalan-jalan dari aliansi benar. Oke, Mu Qianji, ayahnya dan yang lainnya, tinggal di sebuah penginapan kota kecil. Saat ini, Mu Qianji masih sama sekali tidak menyadari apa yang terjadi di Sekte Liangshan hari ini setelah dia diselamatkan. Sehari kemudian, Black Jiao dan Fire Demon Beast mereka telah tiba di jurang tak berdasar dari wilayah iblis, dan kecepatan terbang mereka tidak lebih lambat dari mesin terbang, jadi mereka tiba dalam waktu kurang dari sehari. Namun, Mu Qianji dan ayahnya dan yang lainnya, mengendarai dengan kecepatan kuda, akan dapat tiba setelah setidaknya 20 hari. 1138. Api kecil, bersiaplah untuk menyeberang ke sisi lain. The Fire Demon Beast dan Black Jiao segera bergegas ke jurang maut, dan segera setelah itu, hanya sekitar 10 menit kemudian, mereka tiba di dunia lain. Mereka menemukan kapal terbang yang sebelumnya diperintahkan Omi untuk ditempatkan di sana. Mereka memerintahkan orang-orang yang ditempatkan di sana untuk membawa kapal terbang itu kembali ke kota Wangjing, dan sudah seminggu kemudian mereka kembali ke kota Wangjing. Pada saat ini, di dunia lain, Mu Qianji dan ayahnya baru menyelesaikan sepertiga dari perjalanan dan masih berada dalam jangkauan aliansi fraksi yang benar, tetapi dalam 3 hari lagi, mereka akan tiba di persimpangan 2 faksi. Dari iblis yang benar, beristirahatlah di penginapan di depan selama 1 malam, dan dalam 3 hari lagi, kamu akan memasuki wilayah sekte iblis kami. Ya, Patriark. Setelah memasuki penginapan, mereka duduk untuk makan, ketika mereka mendengar orang-orang di beberapa meja di sebelah mereka membicarakannya. Apakah kalian sudah mendengarnya? Yang terakhir saya terima tadi malam, sepupu saya memberi saya buku 1000 lalat burung. Apa itu? Kalian tahu tentang konferensi seni bela diri yang diadakan oleh Master Aliansi Seni Bela Diri Sekte Liangshan? Omong kosong, tentu saja Anda tahu tentang itu. Saya mendengar bahwa itu adalah penangkapan penyihir, dan Ketua Aliansi memanggil faksi-faksi utama untuk datang dan mendiskusikan eksekusi penyihir. Itu benar, pada hari eksekusi penyihir, sesuatu yang besar terjadi. Aku khawatir peristiwa besar ini telah menyebar ke seluruh aliansi faksi utama. Mu Qianji dan yang lainnya tercengang. Mu Qianji berkata dalam hati, aneh, aku sudah lolos dari malam pertama. Mungkinkah konferensi seni bela diri itu masih berlangsung?
Mukianji merasa bingung, dan Demon Master juga merasa aneh. Bagaimanapun juga konferensi seni bela diri tidak ada urusannya diadakan sama sekali. Apa masalahnya? Anda malah memberitahu saya. Hei, di konferensi seni bela diri, sekutu mengunci penyihir di kandang tertutup dengan hanya lubang kecil di bagian atas dan ketika semua orang diverifikasi, sekutu memerintahkan besi untuk dituangkan ke dalam kandang. Dan pada saat itu, tebak siapa yang muncul? Siapa ini? Awan angin ah? Apa awan berangin? Apakah petir angin ada hubungannya dengan penyihir itu? Dan Mukianji terkejut mendengar nama Wind Lightning saat ini. Tidak mendengar mereka mengatakan itu, Mukianji bahkan tidak berpikir bahwa Wind Lightning akan pergi untuk menyelamatkannya. Ada tentu saja ada hubungannya. Ketika Wind Lightning melihat bahwa sekutu master akan menggunakan air besi untuk membakar penyihir sampai mati, dia keluar di tempat untuk menghentikannya, dan pembangkit tenaga listrik Zhongxi tahap menengah dari sekolah Yanshan keluar dan mencoba membunuh petir angin untuk membalaskan dendam master sekutu sebelumnya. Akibatnya, coba tebak pembangkit tenaga listrik tahap menengah Zhongxi dari Sekte Gunung Tinta dikalahkan oleh petir angin. Wow sial, bagaimana mungkin? Berapa umur Wind Lightning? 1000 kali benar, bukankah Wind Light Cloud memudar tahun ini? Ternyata dia mempengaruhi alam Sekte Master untuk pergi, dan seni bela diri yang dia ciptakan sendiri sangat pintar. Dia baru saja melangkah ke tahap awal dari alam Sekte Master dan mengalahkan Master Sekte tahap menengah. Wow pantas menjadi anak muda nomor 1 di dunia. Seru orang banyak di penginapan. Dan saat ini, jantung Mukianji ada di tenggorokannya, gugup tidak tahu apa yang terjadi di belakangnya. The Demon Cult Master juga memiliki kerutan lurus di alisnya. Wind Lightning bahkan telah menyelamatkan putrinya sendiri di pertemuan dunia bela diri. Ini benar-benar tidak datang, dan anak ini memiliki sedikit hati nurani. Ini baru permulaan, setelah itu aliansi. Tuhan memerintahkan dua Master Sekte akhir untuk mengepung Wind Lightning. Kali ini, Wind Lightning tidak bisa memenangkan pertarungan, kemudian dia diikat oleh dua Master Sekte akhir lainnya. Kemudian, Master Sekutu menuangkan air besi ke dalam sangkar tepat di bawah hidung Wind Lightning. Wind Lightning menyaksikan tetapi tidak bisa berbuat apa-apa. Dia berada di tempat yang merobek hatinya membuat tidak ada murid yang benar yang hadir untuk dipindahkan. Mukianji mencengkeram meja dengan erat dengan kedua tangannya, seolah-olah dia bisa membayangkan pemandangan itu di benaknya. Omi mengira dia benar-benar di dalam sangkar, menyaksikannya dibakar sampai mati dengan air besi. Betapa menyakitkannya itu. Omi. Tubuh Mukianji tidak bisa menahan gemetar, dan matanya merah, seolah-olah dia telah melihat tangisan memilukan Omi. Patriark penyihir menepuk punggung tangan Mukianji, menyuruh Mukianji untuk tenang. Orang di sebelahnya terus bercerita. Apa yang terjadi setelah itu? Apa yang terjadi setelah penyihir dieksekusi? Angin petir dinyatakan bersalah berkolusi dengan penyihir. Apa yang terjadi setelah itu? Saya khawatir tidak ada dari Anda yang akan menebak apa yang terjadi setelah itu. Apa yang sebenarnya terjadi? Katakan saja, jangan dijual. Setelah itu, Master Aliansi meminta pendapat semua orang yang hadir, kecuali prajurit Dingru dari Sekte Naga Ilahi. Semua faksi lain ingin mengeksekusi petir angin. Sama seperti Master Aliansi memerintahkan eksekusi petir angin, sesuatu yang semua orang di penonton tidak percaya terjadi. Petir angin tiba-tiba menjadi kerasukan, dan seluruh orangnya menjadi sangat menakutkan. Kemudian, 7 atau 8 pembangkit tenaga Master Sekte akhir mengelilingi petir angin, tetapi, mereka kembali dibunuh oleh pedang petir angin pada saat yang sama, dan mayat terbang di sekitar. Semua orang takut mati. Kekuatan Wind Light Cloud setidaknya pada tingkat penyelesaian Zhongxi. Semua orang berhamburan dan melarikan diri saat Wind Light Cloud dengan dingin berkata, semua orang akan mati dan pergi ke pemakaman penyihir. Wow sialan. Astaga, ini benar-benar peristiwa yang sensasional di dunia seni bela diri. Tidak heran itu menyebar di sini begitu cepat. Mengapa petir angin begitu kuat tiba-tiba? Saya pernah mendengar bahwa itu adalah demonisasi, tetapi saya tidak tahu apakah itu benar atau tidak. Tapi, tidak mungkin melintasi beberapa alam untuk membunuh sekutu bahkan jika kamu kerasukan. Aku juga tidak bisa mengetahuinya. Singkatnya, Wind Lightning adalah orang yang membunuh sekutu, serta 7 atau 8 Master Sekte yang terlambat dari sekte lain. Masalah ini, setiap sekte segera kembali dan melaporkan ke mereka. Asisten dan leluhur sekte, mereka takut petir angin benar-benar kerasukan dan akan membawa bencana berdarah ke dunia persilatan. Mukianji tercengang pada saat ini, dan Master Sekte Iblis juga tercengang. Karena, jika ini benar, maka betapa menakutkannya Wind Lightning bisa membunuh sekutu dengan satu pedang, dan kekuatan ini juga bisa membunuhnya. Mukianji bangkit dan bertanya, apa yang terjadi setelah itu? Bagaimana Wind Lightning? Semua orang tiba-tiba memandang penyihir itu dan melihat bahwa itu adalah wanita yang sangat cantik dengan sosok mencolok sehingga mata mereka bersinar. Namun, tidak ada yang tahu bahwa dia adalah seorang penyihir, bagaimanapun juga tidak semua orang pernah melihat Mukianji sebelumnya. Bicaralah dengan cepat. Ya, kemudian, seseorang melihat makhluk besar yang tampak seperti naga dan ular, dan itu menyapu angin dan awan cahaya, dan sampai hari ini, saya tidak tahu kemana perginya. Dan penyihir itu, ternyata itu bukan benar-benar penyihir itu diselamatkan malam sebelumnya, dan sekutu itu tidak bisa memberikan penjelasan kepada semua orang,
Jadi dia harus meminta Museum Lilin mendapatkan patung lilin penyihir itu. Mukianji senang di dalam, itu adalah makhluk yang tampak seperti naga dan ular. Itu adalah auger hitam. Mukianji tidak mungkin tahu lebih baik. Baguslah tidak apa-apa. Mukianji menangis dengan gembira. Meskipun dia tidak tahu mengapa Umi tiba-tiba begitu kuat, tetapi selama dia tidak dieksekusi oleh aliansi yang benar, itu bagus. 1139. Pada saat ini, orang-orang di penginapan melihat reaksi Mukianji dan sepertinya telah menebak sesuatu. Saat berikutnya, seseorang berteriak, dia pasti penyihir. Ah, penyihir, lari. Dalam sekejap mata, seluruh penginapan tampak berhamburan dan melarikan diri seolah-olah mereka berada di ambang pertempuran besar. Demon Cult Master sedang sibuk berkata, kita sudah dikenali, hanya saja kita tidak beristirahat hari ini, ayo lanjutkan perjalanan kita. Setelah itu, Mukianji dan yang lainnya segera pergi. Setelah meninggalkan kota, orang-orang kuat dari Sekte Iblis itu berkata, Patriark, apa yang baru saja dikatakan orang-orang di penginapan, benar atau salah? Wind Lightning masih sangat muda, bagaimana mungkin, tidak peduli berapa banyak dia di Iblis. Dia tidak bisa membunuh Master Sekutu A, agar Wind Lightning mencapai level Master Bela Diri, setidaknya 30 atau 40 tahun lagi harus berlalu. Patriark Sekte Iblis menggelengkan kepalanya. Aku tidak tahu apakah itu benar atau tidak, tapi sepertinya petir angin tidak sekuat ini lagi. Dia seharusnya melihat 1000 ekstremitas dibakar sampai mati dengan air besi di depan umum. Dia sangat terstimulasi. Jadi, apa yang telah mengilhami petir angin ini ada rahasia besar pada dirinya. Singkatnya, dia pasti orang yang luar biasa. Hei, Patriark, tampaknya anak ini, Feng Qingyun, masih memiliki sedikit kasih sayang untuk putri kita. Ah, tempat seperti konferensi seni bela diri, kepala masing-masing sekte telah datang secara pribadi. Dia benar-benar berani keluar untuk menyelamatkan putri kita. Perilaku seperti ini yang tidak takut akan kehidupan dan kematian pribadi. Bahkan kita para iblis tidak memiliki banyak orang yang bisa melakukannya. Ah, apalagi aliansi yang benar yang semuanya munafik. Hehe. Demon Cult Master berkata, saya memang terkejut, tetapi saya tidak mengerti, kapan dia mulai merasakan begitu dalam pada Tousan Extremities. Saya ingat lebih dari 10 tahun yang lalu, ketika Tousan jadi tergila-gila padanya, dia bisa, bahkan melihat Tousan jadi, dan Tousan jadi yang tanpa malu-malu datang ke pintunya untuk menempelkan pantatnya yang dingin. Tidak peduli apa, tidak sia-sia bahwa Tousan Extremity secara pribadi pergi ke Sekte Yanshan untuk membalaskan dendamnya kali ini. Hei, Patriark, lalu apakah kamu masih menghentikan Wind Lightning untuk berinteraksi dengan sang putri? Nah, ini, saya belum memikirkannya. Jika petir angin benar-benar dapat menginspirasi potensi yang begitu kuat, bahkan saya bukan tandingan, bicarakan tentang menghentikannya. Pria ini memiliki rahasia dan saya khawatir pencapaiannya di masa depan berada di luar jangkauan orang biasa, karena dia benar-benar memperlakukan putriku. Tidak ada salahnya memenuhinya. Kata Patriark. Hei, selamat kepada Patriark karena mendapatkan menantu yang begitu baik. Baiklah, menantu yang baik. 8 kata bahkan belum meninggalkan panggung. Selain itu, petir angin itu sekarang hilang dan masih tidak yakin apakah dia mati atau hidup. Mungkin dia tiba-tiba menginspirasi kekuatan yang begitu besar sebagai gantinya untuk hidupnya, atau mungkin dia sudah mati. Ah, Mukianji diam di samping, tampak gugup. Di dalam, Mukianji berpikir, di mana Black Jiao akan membawa Umi? Bawa kembali sekolah naga. Atau di tempat lain, tahun ini, Su Chen pasti berada di suatu tempat tersembunyi yang menghantam alam leluhur. Mungkin, Black Jiao membawa Tang Su Chen ke tempat itu, tapi aku bahkan tidak tahu di mana. Tempat itu, kemana aku harus pergi untuk menemukannya? Apakah Umi benar-benar mengerahkan kekuatan seperti ini dengan hidupnya? 1000 pertanyaan muncul di kepala Mukianji. Mukianji tidak berpikir bahwa Black Jiao telah membawa Umi kembali ke dunia lain. Dia berpikir bahwa Black Jiao telah membawa Umi ke tempat tersembunyi di mana dia telah menyerang alam leluhur. Dia berpikir bahwa Black Jiao dan Fire Demon Beast bersama Om tahun ini. Tidak, aku akan menemukannya. Mukianji segera membalikkan kudanya. Qianji, kemana kamu akan pergi? Kata Patriark Iblis sekaligus. Ayah, aku tidak bisa kembali ke Sekte Iblis bersamamu. Aku memikirkan petir angin dan aku harus kembali ke aliansi benar untuk menemukannya. Kau bahkan tidak tahu di mana dia. Bahkan jika aku tidak tahu, aku masih bisa bertanya-tanya perlahan. Singkatnya, aku tidak akan kembali bersamamu. Tinggal di markas Sekte Iblis adalah kurungan bagiku, aku. Suatu hari tanpa kedamaian, saya harus kembali ke aliansi benar dan mencarinya. Kata Mukianji dengan tegas. Bingung, kamu baru saja lolos dari tangan mereka dan sekarang kamu akan kembali, kamu mencari kematian. Aku akan, orang-orang dari aliansi benar tidak akan pernah berpikir bahwa aku telah lari kembali. Lebih aman bagiku untuk sementara waktu, ayah, aku harap tidak menghentikanku. Tetapi, jangan khawatir, aku tidak akan mati dengan mudah, selamat tinggal, ayah. Mukianji tiba-tiba melemparkan beberapa manik-manik ke tanah. Manik-manik itu meledak dengan bunyi gedebuk, dan di antaranya, asap yang tak terhitung jumlahnya tersebar, dan Mukianji mengambil kesempatan itu. Menghilang. Tapi tentu saja, alasan utama mengapa Mukianji kabur dengan mudahnya adalah karena Raja Iblis juga tidak ingin menghentikannya.
Patriark, apakah kamu benar-benar membiarkan sang putri kembali ke aliansi benar lagi? Aduh, ini hanya masalah waktu. Biarkan dia pergi, anginnya sangat ringan untuknya. Ini masalah waktu baginya untuk kembali. Saya mungkin juga membiarkannya pergi. Saya yakin dia akan berhati-hati tentang dirinya sendiri, sebelum dia tertangkap karena terburu-buru pergi ke sekolah Gunung Instone. Tapi dia pasti tidak akan gegabah kali ini. Pada saat ini, di dunia lain, kapal terbang mendarat di kota Wangjing. Semua orang segera berkumpul. 1 tahun lagi telah berlalu sejak kepergian terakhir Omi. Tentu saja, tahun ini berumur pendek bagi Omi, karena Omi hampir hanya melakukan satu hal, dan itu berdampak pada alam leluhur. Ada apa dengan Omi? Yan Long melihat Omi tidak sadarkan diri dan sibuk bertanya. Black Jiao berkata, saya tidak tahu, saya baru saja membawanya kembali. Kakak Om, Su Chen. Semua orang berkumpul dengan gugup. The Fire Demon Beast menangis, hari ini, saudara menteri tidak sadarkan diri selama 7 atau 8 hari. Dia belum bangun begitu lama, akankah sesuatu terjadi padanya? Kaki gagak, kata Black Jiao. Lalu kenapa lama sekali? Xiao Meng menangis, apa yang sebenarnya terjadi? Tidak bisakah kalian memberitahu kami? Aku akan memberitahumu. Black Jiao mengatakan semuanya. Pada saat itu, Su Meiqian berkata, begitu, apakah darah kehidupan tersembunyi? Apa itu Life Blood Trip? Binatang setan api itu bingung. Hidup darah menyembunyikan, adalah keterampilan bela diri yang Zichen sembunyikan jauh di dalam pikirannya dan dalam ingatannya sebelum dia berusia 5 tahun. Sebuah ingatan yang berhubungan dengan asal-usul Zichen. Tetapi dia secara berlebihan tidak dapat mengingatnya, dia hanya mengingat ini. Penyembunyian darah kehidupan. Itu adalah keterampilan bela diri yang melestarikan kehidupan. Dalam ingatan Zichen sebelum dia berusia 5 tahun, ibu Zichen yang membuatnya mempelajarinya. Tetapi dia hanya bisa menggunakannya dalam situasi kritis karena jika dia menggunakannya, konsekuensinya akan parah, meridiannya akan hancur, dan dia juga akan pingsan, selama 1,5 tahun atau beberapa bulan dalam jangka panjang. Lebih dari 10 tahun yang lalu, ketika Yan Long adalah kaisar, Yan adik laki-laki Long mencoba membunuh Omi, dan Omi menggunakan darah kehidupan tersembunyi untuk membunuh adik laki-laki Yan Long. Setelah itu, dia cukup beruntung memiliki Emperor's Insect dan mampu memulihkan meridiannya. Namun, sebelumnya, itu adalah tebakan Omi sendiri, versi tiruan dari Life Blood Crypt. Kali ini, itu harus menjadi versi sebenarnya dari Life Blood Crypt. Jadi lebih kuat dan akibatnya lebih buruk. Jadi begitu, saudara Chen masih memiliki asal, saya pikir dia lahir di Sekte Naga Ilahi. Tentang asal-usul Su Chen, dia sendiri tidak tahu. Dia diadopsi oleh Sekte Naga Ilahi setelah dia berusia 5 tahun. Ingatannya sebelum dia berusia 5 tahun, terlalu kabur. Dia hanya ingat memiliki seorang ibu yang membuatnya ingat persembunyian darah kehidupan, yang dapat menyelamatkan hidupnya di saat-saat kritis ibunya, seperti dia memiliki asal yang cukup besar. Baiklah, Su Chen harus bangun, mari kita bawa dia ke kamar. Bagus. Semua orang membawa Omi ke kamar dan membiarkannya tidur dengan tenang. 1140. Omi tidak tahu sudah berapa lama, rasanya seperti tidur nyenyak yang lama. Selama waktu tidur nyenyak ini, Omi merasa bahwa dia memiliki mimpi yang panjang. Dalam mimpi itu, dia memiliki ibu dan ayah. Dia memiliki keluarga yang bahagia, tetapi kemudian sesuatu terjadi, dan keluarga bahagia itu hilang dalam sekejap. Omi merasakan sakit kepala dan berjuang untuk bangun dari tempat tidur. Kamu bangun, kamu akhirnya bangun, senior Omi sudah bangun. Omi masih bingung saat mendengar teriakan seperti suara pelayan, dan tak lama kemudian, banyak orang berdatangan. Pikiran Omi berangsur-angsur menjadi lebih jernih, dan dia menemukan bahwa dia berada di istana kota Wangjing. Omi agak bingung, dia ingat bahwa dia telah kehilangan akal ketika dia menghadiri turnamen seni bela diri di sekolah Liangsan di dunia lain karena Mu Qianji dibakar hidup-hidup. Pada saat terakhir, Omi ingat darah kehidupan tersembunyi, lalu, dia melemparkan darah kehidupan tersembunyi yang sebenarnya. Darah kehidupan tersembunyi sejati, dengan mengorbankan semua potensi seseorang. Dalam keadaan darurat, seseorang dapat mengerahkan kekuatan puluhan hingga ratusan kali lebih besar dari miliknya. Pada saat itu, setelah Omi menampilkan Life Blood Crypt, kekuatannya melonjak membunuh Master Dunia Bela Diri dan beberapa pembangkit tenaga Grandmaster yang terlambat di tempat. Namun, ada batas waktu untuk Life Blood Invisibility, dan dalam waktu sekitar 30 detik, Omi jatuh koma, kelelahan dan hancur. Ini bangun, tetapi di kota Wangjing. Omi, kamu sudah bangun. Bagus, kamu akhirnya bangun. Su Meiqian, Liona, Samira, Simran, dan Qi Suiyun, mereka berlima, dengan penuh semangat berbaring di tepi tempat tidur, meraih tangan Omi. Omi, kamu sudah bangun. Wang Xing dan yang lainnya tertawa. Omi bertanya, mengapa saya di sini? Itu adalah binatang api dan Jiao hitam yang membawamu ke sini. Oh, Omi mengangguk. Omi merasakan sakit di dalam saat bayangan Mu Qianji yang dibakar hidup-hidup oleh Tisui tiba-tiba terlintas di benaknya. Hati Omi sakit saat menutupi dadanya. Kerumunan di depan tempat tidur sepertinya tahu mengapa. Liu Yue menghibur, Omi, tenanglah. Ya, Omi, apa gunanya penderitaan ketika kematian tidak bisa menghidupkanmu kembali kecuali kesedihanmu. Namun, tidak satupun dari mereka adalah Omi. Bagaimana mereka bisa tahu betapa sakitnya rasa sakit ini?
Omi mengepalkan tinjunya dan berkata dengan gigi terkatup, balas dendam ini tidak akan hilang. Pada saat itu, Simran berkata, Omi, jangan pikirkan balas dendam, mari pikirkan bagaimana memulihkan tubuhmu. Baru setelah diingatkan oleh Simran, Omi tiba-tiba memikirkan dirinya sendiri. Ya, Omi telah melemparkan Life Blood Hidden. Konsekuensinya sangat serius, Meridian benar-benar hancur, tidak tepatnya, hancur total. Hancur masih bisa diperbaiki, hancur, hilang. Versi peniru live penyembunyian darah yang dilakukan di masa lalu dihancurkan dan kemudian diperbaiki dengan mengambil Kaisar Serangga, tetapi sekarang, penyembunyian darah kehidupan yang sebenarnya langsung dihancurkan. Seseorang tanpa meridian adalah sampah. Dalam ingatan kekanak-kanakan Omi, ibunya telah mengatakan kepadanya bahwa jika itu bukan masalah hidup dan mati, dia tidak boleh menggunakan darah kehidupan tersembunyi, karena itu hanya sarana untuk menyelamatkan hidupnya, bukan sarana untuk melawan musuh. Musuh. Oleh karena itu, nyawa Omi tetap terpelihara meskipun ia telah berubah menjadi sampah, dan itulah arti dari kain darah kehidupan. Berapa lama aku tidak sadarkan diri? Tanya Omi. Liona adalah orang pertama yang mengatakan, sudah hampir 1 tahun. Apa? Ya, hampir setahun. Dan EBS. View. Omi menghembuskan napas dalam-dalam, tetapi dia telah tidak sadarkan diri selama hampir 1 tahun, dan meridiannya benar-benar hancur. Ini benar-benar darah kehidupan yang tersembunyi. Omi melirik semua orang. Masing-masing dari mereka telah banyak meningkatkan ranah seni bela diri mereka. Jika Anda menghitung tahun sebelumnya ketika Omi menyerang alam leluhur, Omi tidak melihat mereka selama 2 tahun. Dalam 2 tahun, masing-masing dari mereka memiliki berubah terlalu banyak, bahkan Liona sekarang telah melangkah ke tahap tengah alam persatuan. Meng kecil, di sisi lain, takut bahwa dia telah mencapai puncak kesempurnaan besar alam persatuan. Kakak Omi, meridianmu? Tanya Xiao Meng. Omi berkata, ini benar-benar hancur. Saya tidak memiliki meridian lagi. Saya sudah tidak berguna. Ini benar-benar seburuk itu. Bisakah kita memperbaikinya jika kita pergi ke Emperor Wong? Itu tidak bisa diperbaiki. Cacing kaisar hanya digunakan secara terbatas. Aku sudah melangkah ke alam leluhur. Cacing kaisar tidak lagi berguna untuk tubuhku. Selain itu, aku adalah meridian yang hancur dan sudah menjadi masalah lain. Tahun, bagaimana lagi saya bisa memperbaikinya? Kalau begitu, bagaimana dengan itu? Hei, berubah menjadi sia-sia, tidak masalah. Saya sudah memikirkan hasil ini. Ketika saya melemparkan Life Blood Hidden, saya berkata dalam hati saya bahwa saya tidak akan menyesalinya. Muqianji juga mati, apa yang harus saya lakukan? Saya membutuhkan seni bela diri yang kuat untuk itu. Omi tersenyum pahit. Omi, jangan menyerah. Baiklah, aku akan sendirian sebentar, kalian keluar. Omi sendirian di kamarnya, linglung untuk sementara waktu, tetapi dia tidak bisa tenang di dalam. Bahkan hati Omi tidak bebas dari kebencian. Omi hanya ingin kembali dan menghancurkan sekolah Liang San dan membalas dendam untuknya. Muqianji, tapi sekarang, semuanya hanya fantasi. Dia telah menjadi pecundang. Dengan enggan Omi bangkit dari tempat tidur, Omi mengambil sebilah pedang di kamar dan tidak tahu milik siapa. Omi ingin melihat apakah dia masih bisa menggunakan pedang. Namun, seolah-olah itu adalah seorang sarjana tanpa tangan yang menari dengan pedang. Kekuatan Omi saat ini hanya cukup baginya untuk mengangkat mangkuk dan mengambil sumpit, nyaris tidak berubah menjadi orang sakit yang ingin ditunggu. Omi melemparkan pedangnya dengan marah, dan pedang itu jatuh ke tanah bahkan tanpa mengeluarkan suara keras karena kekuatannya kecil. Saya seorang master klan, saya benar-benar telah menjadi sia-sia, hahaha. Omi tertawa. Namun, untuk membalaskan dendam Muqianji, saya tidak menyesal, dan jika saya memilih untuk melakukannya lagi, saya masih akan menampilkan darah kehidupan tersembunyi dan membunuh master bela diri. Kata Omi tegas. Karena tidak ada penyesalan, tidak ada yang menderita, Omi menghibur dirinya sendiri. Omi membuka pintu, semua orang berdiri di luar dan memandang Omi saat mereka melihatnya keluar. Baiklah, aku baik-baik saja. Selain itu, aku tidak percaya bahwa aku benar-benar tidak dapat melatih seni bela diri dalam hidupku. Siapkan makanan untukku, aku lapar. Bagus. Ngomong-ngomong, di mana Little Fire dan Little Black? Mereka bilang mereka pergi untuk mengambilkanmu cacing kaisar, dan binatang api mengatakan bahwa kepala berlian itu luar biasa, jadi mereka pergi untuk membawakanmu cacing kaisar, tapi mereka sudah pergi selama hampir 10 bulan, dan mereka belum kembali. Sudah lama pergi. Bagaimana bisa cacing kaisar begitu mudah ditemukan? Omi mengangguk, meskipun cacing kaisar tidak bisa lagi memperbaiki meridiannya, berkat pikiran mereka. Agar Omi pulih, dia harus meregenerasi meridiannya, yang berarti Omi harus mendapatkan sesuatu untuk meregenerasi meridiannya. Bersambung.